Halo everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di currency, kali ini kita baca tentang komoditi gold. Time frame XAU di 1 menit seperti biasa. Sekali lagi ini adalah fase untuk mungkin bisa dibilang spesialis buat full margin ya. Jadi ini spesialis buat para full margin, terutama untuk yang di gold ya. Time frame-nya seperti ini. Kalau kita full margin di 2918, maka nanti TP-nya bisa di agak ke bawah ya. Mungkin bisa ambil 200 atau 300, mungkin bisa close posisi atau bagaimana, terserah. Yang jelas ini adalah area untuk selling berdasarkan TF M1 atau 1 menit. Oke. Kemudian SL-nya, stop loss-nya kalau full margin ya tidak ada stop loss. MCM margin call itu untuk stop loss-nya kan gitu. Ya, ini cuman karena hari ini saya expected bahwa gold masih akan terus terbang naik, maka saya cenderung untuk bisa buy di harga nanti bawah. Kalau nanti dia sudah berubah fasenya, nanti mungkin akan ada fase untuk bisa saya buy, mungkin dia turun seperti ini ya, baru ketika naik price, ketika price turun ya, nah, price seperti ini baru naik. Setelah nanti price, nanti kita mungkin akan buy di kisaran harga seperti ini. Ini adalah planningnya untuk ke depan, karena emang saya hanya mengambil opsi buy saja saat ini. Oke. Walaupun terkadang juga mengambil fase ini adalah time frame H1 nya. Memang kalau kita buy di lihat di H1 itu kita akan ada 200 poin untuk bisa locking posisi ya. Jadi locking posisinya kalau pakai TF besar ini lumayan ini ya, lumayan gede juga gitu. Tapi TP-nya loh gila kan, 500 ya. XAU 500 TP-nya. Ya ini kan 500 poin kan. Jadi gitu. Jadi kalau pakai TFH1 untuk time frame yang panjang mungkin bisa. Tapi untuk TP kecil-kecil ya oke lah. Ini 200 TP-nya. Sini sellingnya kan, selling di harga ini, SL-nya di 200, TP-nya bisa di gila kan. Nah, ini juga sama 600 poin ini. Itu. Ini hanya H1 ya. Ya, terus bagaimana nanti kalau kita mengavoid yang namanya flat trend kayak gini kan. Ini flat ini guys, ini kan flatnya di XAU itu ya gitu 200. Nah ini 200, ini 300 ini ya, 300 poin. Ini flat ini. Artinya harga 300 poin ini kita harus menanggung kerugian ya. Menanggung hedging di ya tergantung nanti teman-teman ambil di TF berapa gitu loh. Tapi kalau saran saya tren besar itu penting. Nah ini kenapa penting tren besar itu? Kita bisa melihat dengan tren besar itu untuk trendingnya gitu loh. Kalau gitu ini jelas locking ya, ini locking posisi jelas ya, bisa dibilang locking posisi di 300 poin lah ya, ya bener kan, 300 poin ya. Nah 300 poin, kemudian selling di harga setelah dia bentuk fase ini sama 300, terus ini TP tadi 600 ya gitu. Atau paling tidak TP 300 atau 330 ini untuk bisa nge-close semua posisi bisa. Artinya
ini di close ya, close, kemudian ini juga di close yang kita punya hedging. Kalau ini kan tidak ada hedging ini, yang di ini ada hedging karena ini kan tidak ada hedging, no hedging ini, karena price kan terus turun dia. Nah gitu ya, price terus turun tanpa hedging terus. Nah kalau yang di sini ini harus ada ini hedging posisi. Ini kan locking, ini buying, yang ini adalah selling. Cuman ya itu 300 poin ini, kalau teman-teman yang namanya mau menahan 300 poin silakan saja gitu. Kalau tidak mau ya saran saya seperti itu. Jadi gitu. Terus multi pair enggak? Kalau saya trading multi pair ya, biasanya saya trading cukup banyak yang saya tradingkan karena memang sudah terlihat jelas di sini tergantung TF-nya mau mengambil TF berapa. Artinya kalau mengambil TF H1 kayak gini ya, ini kena hedging ya, walaupun sudah profit 50 poin. Kemudian selling di harga yang kedua. Nah ini, ya kan? Kita selling di sini kan. Nah, ini locking di atas. Masih dapat 300 poin. Ini lockingnya 160 atau 170 poin, berarti masih laba 120 poin. Jadi kayak gitu ya, kayak gini. Ini locking, ini sudah kayak gini kan. Ini jelas profit. Kita usah bicarakan terangkan profit, kita bicarakan bagaimana mengavoid, bagaimana kita memanage open yang ini aja, losing aja. Kita tidak usah bicara bagaimana kita profit yang, kalau namanya profitnya bener ya kita tidak usah bicara, pasti profitnya gitu. Cuman masalahnya adalah kita bicara tentang profit yang salah gitu. Ini salah hedging ya kan. Kemudian nambah posisi buy di harga saat ini di sini. Kemudian di sini adalah locking posisi. Maka kita punya dua hedging posisi, ya kan? Ini punya dua hedging posisi. Terus nambah lagi selling di harga ini. Nah, ini. Nah, ya. Nah, ini kena hedging juga. Inilah masa flatnya. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4 fase locking posisi, 4 fase locking posisi di XAU ya, 4 fase locking di XAU. Mana aja fasenya ya, ini ya, ini fase 1, ini locking 1 ya kan. Terus kemudian ini yang locking kedua ya. Terus ini locking ketiga ya kan. Lalu ini locking keempat. Baru di harga ini kita profit. Baru di locking yang ini kita profit. Kita tidak locking tapi profit 300. Kita bisa nge-close. Ini kita close plus 300, ini minus berapa? 160, ini minus 200, berarti kita close yang posisi ini. Dan kita masih punya 3 opsi locking, ya kan gitu. Nah, kan. Terus ternyata nambah lagi kan. Sorry, bentar. Kita bikin di sini dulu. Nambah lagi buy di harga ini, ternyata locking juga tuh loh. Sini locking 23 ya kan. Terus nambah selling di harga ini. Nambah selling di harga ini, kita nambah selling ya. Ternyata sellingnya kita punya selling itu profit sekitar 500 lah. Maka kita tutup yang ini berapa, 230 kita close. Ini close yang sekitar ya close lah
berarti 300 berapa, 400 poin lah. Dua close kita posisi dari hasil profit ini kita masih punya 100 poin TP, laba 100 poin, sisa 2 open, sisa 2 locking di sini, sisa 2 locking kayak gitu ya kan. Nah, kita open di harga setelahnya ini, nah kan gini. Ada buy di sini, ini locking ya kan. Nah ini naik 500 poin ya, kita close 500 poin ya kan. Ini profit 500 poin, ini kita close. Terus kita punya losing sementara ini 260, kita close, masih laba 240 poin ya kan, 240 poin, ini close. Nah, masih laba 70 poin. Itu caranya, masih laba 70 poin ya. Itu caranya bagaimana kita play, bagaimana cara play yang tentu di sini lebih ke pengaturan lot ya. Pengaturan lot harus benar-benar menyesuaikan, artinya kita open di sini long term, makanya lotnya harus kita sesuaikan. Kita bisa merubah, kita bisa modify indikator ini yang dulu sebelumnya adalah 3 minute, bisa kita rubah ke 5 minute. Nah ini untuk open posisi hanya berdasar indikator yang sama kayak gitu ya kan. Gitu. Kalau green kita ikut green, kalau red kita ikut red gitu. Ya. Artinya apa? Dengan pengaturan lot yang pas, maka kita bisa ikut buy sell berdasarkan indikator ini gitu. Ya, kita bisa ikut buy sell kayak gitu. Gitu. Ini A1. Nah, ini M5 kan, M5. Ya. Ya. Kalau kita rubah di TF-nya, maka kita bisa merubah TF di M15. Kita bisa merubah di M15 kayak gini. Nah ini ya, kayak gini lebih enak kan lihatnya. Nah ini jadi dengan pengaturan lot yang pas, yang wajar, kita bisa ikut buy ketika green sama-sama dalam fase yang sama dua-duanya ya. H1 maupun M15 dalam fase yang sama, ini kita bisa ikut nge-buy. Kalau hijau ya kita buy, kalau merah ya kita selling, itu sama kayak gini ya. Terus untuk locking di mana? Lockingnya tetap di harga bawahnya ini. Jadi ini kan green ya, hijau. Nah ini sama buy, lockingnya di sini tetap. Nah di sini. Terus green lagi, mungkin nge-buy lagi di harga ini, locking tetap. Tuh. Sehingga di sini kita bisa melihat harga pertamanya sudah ke locking atau belum, nanti hasilnya seperti itu. Nah di sini bisa juga. Nah ini locking di sini tetap. Nah ini lockingnya tetap. Ini kita lebih enak mainnya kalau di sini seperti ini. Ya kita bisa istilahnya curi-curi profit, ini lebih enak. Dengan main seperti ini lebih enak, makanya lotnya ya sewajarnya, nggak usah terlalu tinggi. Terus untuk selling bagaimana? Untuk selling sama gitu kan,
selling di harga ketika merah di sini. Nah, ini logging, nah, selling. Kemudian selling lagi di mana? Selling lagi di sini selling. Ini logging, oh sorry ini Pak. Ini selling, ya kan? Ini logging sih. Nah, gitu. Ini logging, ya kan? Ini open selling, nah, gitu. Nah, kan seperti ini. Sehingga profitnya kita bisa maksimal kalau dia sudah trending, benar-benar trending, saw ini benar-benar trending, tidak mengalami masa flat, maka enak. Pasti turun naik, turun sell gitu ya. Nah, kalau seperti itu nantinya kita bisa nge-close salah satu posisi. Kalau seperti ini ya mungkin di sini sudah close, mungkin sudah yang atas ini mungkin sudah profit ya, mungkin cukup tinggi lah profitnya. Kita bisa menghold salah satu posisi, ya kan? Kita berikan running. Ini dua kita close dengan profit yang cukup tebal, ya kan? Kita bisa hold posisi. Nah, ini kita gunakan SL plus, artinya ini kita pindah ke mungkin harga open katakanlah kan gitu, bisa saja. Nah, seperti ini. Sehingga ketika harga berubah seperti ini, enak kita sudah mainnya. Itu. Ya sudah, kita close posisi. Ya kan? Gitu. Terus seperti ini. Nah, saat ini dia turun ya. Saat ini turun, ya kita lihat nanti profitnya di mana. Gitu. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe di my YouTube channel. Bye bye, have a nice day.